Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat firman Tuhan Alkitab. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, apa yang akan kami pelajari kami boleh mengerti, kami boleh ditambahkan dengan wawasan kerohanian, kami boleh melakukan yang terbaik, boleh hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang diambil dalam Amsal 23 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian." Saudara-saudara, barangkali ada dua kata yang cocok sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat. Saya boleh bagikan, yaitu almost home atau hampir tiba di rumah. Menjadi kata yang cocok dengan judul pelajaran sekolah sahabat ini, oleh karena benar kita sekarang sudah berada di peristiwa penutupan sejarah dunia. Tidak lama lagi kita akan tiba di rumah, yaitu surga, untuk bertemu dengan anak domba Allah, untuk bertemu dengan Yesus Kristus penyelamat dunia kita. Saudara-saudara, tadi dalam pelajaran sekolah, dalam ayat tema, apa yang sudah menjadi milik kita jangan kita jual, jangan kita lepas dengan mudah, jangan kita tukar dengan hal-hal yang fana. Kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita punya pengetahuan untuk boleh memahami akan peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yes, benar, kita sekarang berada di dunia yang penuh dengan dosa. Kita tidak lama lagi akan menjambut anak domba, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Kita hidup di penghujung dunia yang sebentar lagi, sekali lagi, kita akan tiba di titik di mana dunia ini akan berakhir. Dan kita hidup di akhir zaman. Dan menjelang peristiwa penutupan sejarah dunia atau almost home, kita tidak lama lagi akan mengalami peristiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sudah pasti, dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada banyak sekali cobaan-cobaan, ada banyak sekali tantangan, peristiwa-peristiwa pergumulan, badai hidup yang akan kita lewati. Mungkin saat ini kita sementara banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi ingat, tantangan pergumulan yang saat ini kita alami belum seberapa dengan apa yang akan terjadi menjelang peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara adalah, apakah saya siap atau apakah kita siap untuk menghadapi peristiwa tersebut? Am I ready to face it? Apakah kita siap untuk menghadapinya? Yes. Nyonya White, dia seorang penulis Kristen yang terkenal, dalam buku manuskrip jilid 4 halaman 348 berkata begini, "Allah memberikan dirinya sendiri untuk kita, agar ia dapat menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan melakukan pekerjaan penyempurnaan untuk kita." Garis bawahi ini. Tuhan akan melakukan pekerjaan penyempurnaan untuk kita jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan. Ia melakukan ini untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi, dia akan melakukan kebaikan bagi saya dan saudara, bagi kita semua, jika kita mau membiarkan diri kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat beberapa peristiwa yang akan terjadi pada penutupan sejarah dunia. Dalam pelajaran sekolah sahabat hari Minggu, di sini dikatakan begini, kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Amsal 23 ayat 23, Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Bunyinya senada bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran merupakan satu-satunya pegangan kita. Firman Tuhan adalah
kebenaran, firman Tuhan benar adalah kebenaran untuk menuntun kehidupan kerohanian kita, supaya kita boleh hidup setia di hadapan Allah. Dan hal ini sangat dibenci oleh setan, karena dia adalah bapa segala pendusta. Dia tidak mau umat Tuhan mengikuti kebenaran. Setan sangat membenci firman Tuhan. Dia sangat membenci para pelajar firman Tuhan untuk mencari kebenaran. Itu oleh sebabnya dia berusaha untuk mengacau balaukan dari berbagai-bagai abad. Dari abad pertama sampai saat ini, dia berusaha untuk mengacau balaukan, merusak akan kebenaran firman Tuhan. Dia berusaha untuk memasukkan itu dengan ajaran-ajaran yang palsu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Setan tidak suka dengan hal ini. Setan tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia berusaha untuk mengacau balaukan. Tetapi sesuai dengan judul pada hari Minggu ini, bahwa Tuhan membutuhkan umat-umat yang setia dalam mempelajari firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Peristiwa yang terjadi di akhir penutupan sejarah dunia adalah Tuhan membutuhkan manusia-manusia yang setia kepada Allah dan kepada firman. Kita tidak mengikuti dongeng-dongeng besar yang dibuat dengan licik. Ellen White, dia katakan begini, umat Allah dituntun kepada kitab suci sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh-pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Itu dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 503. Selanjutnya, dalam pelajaran sekolah Sabat hari Senin, dikatakan tentang dimeteraikan untuk surga. Berbicara soal meterai, ini saudara-saudara, meterai dia mempunyai fungsi tanda kepemilikan suatu barang. Jika saudara memeteraikan satu barang, berarti itu tandanya saudara punya. Saudara meteraikan dan saudara buat tanda tangan. Mempunyai suatu fungsi bahwa sesuatu yang dimeteraikan adalah benar, sah adanya. Sesuatu yang sudah dimeteraikan itu sah. Menandakan keaslian dari sebuah dokumen. Bahkan dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa kuno yang sudah terjadi berbicara soal dimeteraikan, salah satu cincin materai Raja Darius waktu kehidupan Daniel dan teman-temannya di Babel, di Medo-Persia. Tidak bisa lagi dicabut cincin materai, oleh karena itu bersifat kekekalan. Nah, artinya materai bentuknya kekal kalau sudah dimeteraikan. Mark Finley dikatakan begini, saudara. Materai adalah tanda yang khas dan individual. Bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu dimeteraikan? Yes, benar. Karena itu merupakan tanda bahwa kita adalah milik dari Allah. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di sini merupakan isu penyembahan dari dulu sampai sekarang ini. Jantung hukum dalam 10 hukum. Karena soal penyembahan Sabat itu tidak hanya berbicara hari, tapi siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah penjajahan, dan siapa yang telah memelihara kita. Jadi itu tidak hanya berfokus kepada hari, tapi berfokus juga kepada Tuhan. Siapa yang telah menciptakan kita, memelihara kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hari Sabat menjadi materai untuk menjadi tanda kepemilikan Allah. Tanda bahwa kita ini sah milik Allah. Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 13 ayatnya yang ke-16. Senada berbicara soal dimeteraikan. Materai Allah ditempatkan di dahi. Ada yang bertanya kira-kira materai Allah itu di tempat di mana? Saya barusan gosok di sini, itu dimeteraikan di dahi. Di dahi. Apa arti dari dahi? Dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Artinya, kebenaran yang kita punya dengan mengerti dimeteraikan kepada dahi kita, oleh karena dengan pikiran secara sadar mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana Sabat yang benar, mana Sabat yang tidak benar. Itu adalah tanda materai. Bagaimana dengan tanda binatang?
Tanda binatang dalam pelajaran sekolah sahabat dalam Alkitab sudah diungkapkan bahwa tanda binatang itu ada di dahi dan ada di tangan. Artinya, secara sadar, pikiran lewat dahi, kita tahu mana yang salah, tetapi kita sengaja buat itu dengan tangan kita. Tangan artinya dengan perbuatan kita. Secara sadar kita telah menerima itu tanda binatang walaupun itu salah, namun kita kerjakan itu, kita buat itu walaupun itu salah, walaupun itu salah. Nah, apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda lakukan. Hari Selasa, kepada siapa kita harus sembah? Kepada siapa kita menyembah? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, saudara-saudara. Tetapi ini pertanyaan yang sangat serius. Karena berbicara soal penyembahan, atau berbicara soal kepada siapa yang harus kita sembah, tentu ini merujuk kepada dua pribadi atau dua kuasa. Dua pribadi antara setan dan Kristus, dua kuasa antara kegelapan dan terang, kebenaran dan kepalsuan. Sampai sejauh ini, dalam Alkitab kita tidak pernah diberikan instruksi untuk menyembah setan, tidak pernah. Yang ada hanyalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sembahlah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Mana buktinya? Itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Untuk menjawab pertanyaan, kepada siapa kita harus sembah, Wahyu 14 ayat 7, firman Tuhan berkata, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Jadi sangat jelas, Alkitab mengatakan soal penyembahan itu hanya kepada Tuhan Sang Pencipta, Hakim yang adil, yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah menjadi perantara, yang telah menjadi pemelihara umat Tuhan. Bukan hanya soal penyembahan, tapi di dalam sekolah sahabat juga dibahas tentang hujan awal dan hujan akhir. Mari kita lihat Alkitab dan mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat yang ada. Peristiwa hujan awal yang dialami dalam Alkitab ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dinubuatkan oleh Nabi yang bernama Nabi Yoel. Itu ada dalam Yoel pasalnya yang kedua ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Nabi Yoel, dia menggunakan hujan sebagai gambaran untuk pencurahan Roh Kudus. Dan awal pencurahan Roh Kudus penuh dengan peristiwa yang luar biasa, di mana banyak orang mengenal akan Allah, banyak yang bertobat menerima Injil dengan sukacita, dan ada banyak yang dibaptiskan yang bertobat pada waktu itu. Itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Sekolah sahabat mengatakan begini, istilah hujan awal dan hujan akhir diambil dari siklus panen bangsa Israel. Hujan awal turun pada musim gugur untuk menumbuhkan benih berkecambah. Hujan akhir turun pada musim semi untuk mematangkan panen. Hal ini menggambarkan karya Roh Kudus untuk pemberitaan Injil. Sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus untuk pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuayan. Saudara-saudara, hujan awal menjadi gambaran bagi umat yang telah menerima Roh Kudus sebagai landasan supaya kita bisa percaya, punya kuasa untuk bersaksi, membawa pribadi dan orang lain untuk dipersiapkan untuk menerima hujan akhir, dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Bagian hari Kamis berbicara soal seruan nyaring. Seruan nyaring, arti dari seruan nyaring adalah ketika firman itu didengar oleh semua orang, nyaring didengar oleh semua orang. Wahyu pasal 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, ada 4 ayat situ secara singkat. Yohanes melihat malaikat lain turun dari surga dengan berseru dengan suara nyaring dan kuat. Sudah rubuh Babel. Semua bangsa telah terpengaruh dan kita disuruh untuk pergi supaya tidak mengambil bagian dengan dosa-dosanya. Itu secara singkat dalam ayat 1 sampai
ayatnya yang keempat. Nah, di sini malaikat digambarkan dalam kitab Wahyu adalah manusia, menjadi pembawa surat kebenaran kepada semua orang, menjadi utusan menyatakan kemuliaan Allah secara penuh sehingga menerangi seluruh bumi. Ingat saudara-saudara, kita punya tugas untuk menyampaikan seruan nyaring kepada banyak orang. Yang menjadi pertanyaan, apa yang biasa kita lakukan ketika kita berkumpul? Apa yang biasa kita lakukan ketika kita saling bercerita dengan orang lain? Apakah kita menyampaikan seruan nyaring, menyampaikan kebenaran kepada orang lain, kepada banyak orang, atau kita sibuk menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, atau kita sibuk menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain? Kita harus ingat, pahami bahwa kita adalah pembawa firman Tuhan, menyampaikan seruan nyaring kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah sepatutnya kita harus melakukan tugas kita untuk menjadi berkat lewat bibir kita. Nah, jadi kita punya tugas yang mulia, yaitu menjadi juru kabar, menyampaikan seruan nyaring kepada seluruh suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Kesimpulan, dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, dibutuhkan pribadi-pribadi yang setia kepada Allah dan firman-Nya. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, dibutuhkan umat-umat yang mau menjadi berkat, membawa seruan nyaring kepada semua orang, kepada semua bangsa, suku, dan bahasa. Apakah kita sanggup? Yes. Allah memberikan dirinya sendiri untuk kita, agar Ia dapat menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan melakukan pekerjaan penyempurnaan untuk kita jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan. Ia melakukan ini untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Ellen White Manuskrip, jilid 4, halaman 348. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali benar ya Tuhan. Kami membutuhkan kesetiaan firman Tuhan. Kami mau menjadi berkat, membawa seruan nyaring kepada semua orang. Menerima kuasa Roh Kudus, hujan akhir, awal dan akhir. Kami mau melakukan yang terbaik, hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan pelajaran sekolah Sabat boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi saudara-saudara yang menonton akan ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.